Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anandri Andari Anissa. Saya dari kelas 11 pemasaran B. Di sini saya akan menjelaskan respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme. Ada baiknya jika kamu memahami dulu apa sih yang dimaksud dengan kolonialisme dan imperialisme. Simak penjelasan berikut. Saya akan menjelaskan beberapa tema yang akan saya jelaskan. 1. Pengertian kolonialisme dan imperialisme. 2. Perbedaan apa sih yang menyebabkan kolonialisme dan imperialisme. 3. Tokoh kolonialisme dan imperialisme. 4. Faktor apa yang menyebabkan lahirnya kolonialisme dan imperialisme. Pengertian kolonialisme adalah merupakan berasal dari kata koloni. Koloni merupakan bahasa Latin, adalah pemukiman, sebuah upaya yang dilakukan oleh para negara penguasa dalam rangka menguasai sebuah daerah maupun wilayah untuk bisa mendapatkan sumber daya. Disebut dengan kolonialisme. Kolonialisme secara umum dilakukan oleh negara yang memiliki kekuatan militer yang kuat. Contohnya seperti Belanda, Spanyol, Portugis, serta Inggris. Para negara-negara tersebut telah berhasil menguasai negara lainnya yang mana termasuk Indonesia. Selanjutnya untuk imperialisme. Imperialisme sebuah istilah yang berasal dari kata imperator, artinya memerintah, sehingga imperialisme itu adalah sebuah sistem dalam dunia politik yang memiliki bertujuan menguasai negara lain saat memperoleh kekuasaan maupun keuntungan dari negara yang dikuasai. Imperialisme sendiri sudah ada dari abad ke-19. Pada awalnya yang diputuskan oleh Benjamin Disraeli yang adalah seorang perdana menteri Inggris saat itu. Imperialisme sendiri sebenarnya dibagi menjadi dua, yaitu imperialisme waktu serta tujuan, yaitu imperialisme berdasarkan waktu. Imperialisme yang bermuncul sebuah revolusi industri di Inggris bermotivasi ke 3G, yaitu Gold, Glory, dan Gospel. Imperialisme modern muncul setelah terjadinya revolusi industri. Terjadi karena adanya faktor ekonomi serta kebutuhan industri pada saat itu. Imperialisme berdasarkan tujuan. Imperialisme politik untuk bisa menguasai seluruh dari kehidupan politik dari sebuah negara. Imperialisme ekonomi untuk menguasai sektor perekonomian dari negara lain. Imperialisme budaya untuk bisa menguasai nilai-nilai dari seluruh budaya suatu negara. Imperialisme militer untuk menguasai negara yang dianggap memiliki wilayah strategis serta kuat yang dapat memperkuat sebuah pertahanan. Perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. 1. Sultan Ageng Tirtayasa Banten 1656. VOC ingin makan monopoli lada di Banten. Belanda ikut campur dalam urusan Banten dengan mendekati Sultan Haji. Sultan Ageng Tirtayasa dimasukkan dalam penjara berbentang di Batavia dengan panjangan ketat serdadu berkomponi hingga meninggalnya di penjara pada tahun 1992. Patimura, Maluku 1617 sampai 1829. Alasannya kembalinya kekuasaan Belanda dari tangan Inggris. Belanda bukan harga-harga rempah secara semena-mena, melakukan pelayanan hagi dan mendebangi tanaman rempah-rempah milik rakyat. Perlawanan pasukan Patimura di Saparua tahun 1829 yang bekerja sama dengan serdadu Saparua di Ambon itu pun gagal. Mereka ditangkap dan dilanjutkan pengadilan negara di Ambon. Pergolongan rakyat di daerah ini berakhir di sini. 3. Di Penogor, Jawa Timur 1829 sampai 1830. Alasannya rasa tidak puas masyarakat terhadap kebijakan yang dijalankan pemerintah Belanda di Kesultanan Yogyakarta, wilayah Mataram yang sempit dan terpecah. Selanjutnya, perbedaan kolonialisme dan imperialisme. Perbedaan kolonialisme dan imperialisme bisa dilihat dari waktu kemunculan, tujuan, hingga kedaulatan dari kedua sistem tersebut. Kolonialisme
kolonialisme dan imperialisme memiliki kesamaan, yaitu sama-sama merebut suatu daerah untuk dikuasai demi kepentingan sendiri. Meskipun dampaknya sama, keduanya sistem sangat jelas berbeda. Perbedaan antar sejarah kemunculan kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme sendiri muncul pada abad ke-15 ketika bangsa Portugis mulai melakukan penjajahan dengan mendirikan pos-pos perdagangan di Afrika yang kemudian diikuti oleh Spanyol. Perbedaan dengan kolonialisme dan imperialisme sudah hadir sejak zaman Romawi dan kuno, yang banyak dipraktekkan oleh raja-raja yang ingin menginovasi daerah lain. Meskipun demikian, istilah dari imperialisme sendiri baru muncul pada abad ke-19 yang diperkenalkan oleh Perdana Menteri Inggris bernama Benjamin Disraeli. Selanjutnya, faktor penyebab lahirnya kolonialisme dan imperialisme. 1. Faktor utama. 1. Goal kekayaan, artinya keinginan bangsa Eropa untuk berdagang secara langsung dengan dunia timur adalah merengkuh kekayaan sebanyak-banyaknya. Usaha mencari kekayaan ini semakin tajam setelah di Eropa. Paham berkanisme adalah teori yang menyatakan sejarah suatu negara ditentukan oleh banyaknya aset. B. Gospel, menyebarkan agama. Portugis dan Spanyol adalah negara yang dilandasi agama Katolik. Dengan mematuhi serunya Paus sebagai pemimpin Katolik dunia agar menyebarkan iman Kristiani ke wilayah jajahan. 3. Glory, kekayaan. Padroa adalah suatu batu prestasi dasar yang menggambarkan lambang kerajaan Portugis, sekarang Portugal. Selain sebagai simbol tercapainya perjanji kerja dengan penguasa lokal. 2. Faktor pendukung. Adanya penemuan baru dalam teknologi maritim, misalnya kompas, navigasi, kaligrafi, atau pembuatan peta. B. Adanya semangat idealisme pribadi. Sejak Galileo Galilei mengatakan bahwa bumi ini bulat, mereka bertentangan untuk membuktikan teori ini. Rasa penasaran dan idealisme pribadi ini kemudian banyak ditulis oleh mereka sebagai kisah perjalanan. 3. Faktor pemicu. Konstantinopel, Turki merupakan tempat pertemuan perdagangan Eropa dengan perdagangan dari dunia timur. Perdagangan yang dijual misalnya emas, perak, rempah-rempahan, dan lain-lainnya. Mereka membeli barang ini kemudian dijual di Eropa dengan harga mahal. Secara perlahan-lahan mengenai kekayaan dari dunia timur, Konstantinopel dikuasai oleh Sultan Mahmud II menguasai Atlomon. Pada tahun 1453, Sultan Mahmud II melarang keras bangsa barat berdagang di Konstantinopel, sehingga satu-satunya akses Eropa menikmati komoditas perdagangan Asia tertutup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.